Abu Nawas mengenakan pakaian paling rapi. Ia membawa keranjang besar tertutup kain. Kepada penjaga istana, ia berkata, "Aku membawa hadiah manis untuk Paduka Sultan." Sebagai bentuk rasa hormat dan cinta rakyat, penjaga, yang sudah hafal kelicikan Abu, memandang curiga. Tapi karena Abu tampak tulus dan tidak membawa senjata, ia diizinkan masuk tentu dengan pengawalan ketat. Di dalam balairung istana, Sultan sedang menerima laporan para menterinya. Abu Nawas masuk dengan langkah percaya diri, menunduk hormat, lalu membuka keranjang hadiah. Aroma manis menyebar ke seluruh ruangan. Para menteri mencium bau sirup, roti manis, dan entah apa lagi. Tapi tak lama kemudian, pasukan lalat datang menyerbu. Puluhan, ratusan, entah dari mana mereka muncul. Mereka mengejar aroma dari dalam keranjang Abu. Lalat-lalat itu terbang mengelilingi ruang singgasana, hinggap di hidung menteri, telinga jenderal, bahkan di surban sultan. Sultan meloncat dari singgasana. Pagi itu, langit Baghdad cerah. Di dalam istana megah, Sultan Harun ar-Rasyid duduk tenang di singgasananya. Di tangannya, secangkir teh jahe hangat beraroma kayu manis. Ia sedang menikmati pagi sambil memikirkan kebijakan baru. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Seekor lalat mendekat, kecil, hitam, dan tampaknya tak tahu aturan kerajaan. Ia hinggap tepat di hidung sang sultan. Plak, Sultan mengibas. Lalat terbang sebentar, lalu kembali, kali ini di ujung telinga. Diusir lagi, lalu ia datang ke bibir cangkir, bahkan nyaris tercebur ke teh sang raja. Sang sultan mengernyit kesal, "Apa-apaan ini? Bahkan di istana pun aku tak tenang," teriaknya. Para pengawal terkejut, langsung siaga. Tapi begitu tahu penyebabnya hanya seekor lalat, mereka saling pandang kebingungan. "Paduka, mungkin karena aroma manis tehnya," kata salah satu pengawal. Sultan mendengus, "Apapun alasannya, cari tahu siapa yang bisa membereskan makhluk ini." Lalat itu memang kecil, tapi kehadirannya mengusik harga diri sang raja. Dan tanpa disadari, inilah awal dari cerita paling konyol, dan paling menggelikan, yang akan mengguncang seisi istana. Dan tentu saja, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas yang mengambil kesempatan ini untuk menyerang sang penguasa dengan senjata tak terduga, seekor lalat. Begitu kabar tentang lalat mengganggu Sultan sampai ke telinga Abu Nawas, ia langsung tertawa sampai terbatuk. Raja besar terganggu oleh lalat kecil. Ini peluang emas, gumamnya sambil menatap langit. Abu tak hanya dikenal cerdik, tapi juga nyeleneh. Ia punya cara sendiri untuk mengkritik kekuasaan, tanpa menyentuh pedang atau mencaci langsung. Kalau lalat bisa membuat raja gelisah, bayangkan jika aku menggunakannya sebagai senjata, pikirnya. Maka mulailah rencana, penyerangan, paling tidak masuk akal dalam sejarah Baghdad, menyerang raja, dengan lalat. Abu Nawas lalu pergi ke pasar. Ia membeli sirup kurma, buah-buahan manis, dan toples-toples madu. Orang-orang mengira ia sedang mempersiapkan pesta. Tapi ia hanya tersenyum, "Pesta, ya, tapi untuk siapa?" Selama 2 hari, ia membuat campuran manis-manis yang aromanya bisa memanggil lalat dari 5 desa. Ia oleskan adonan itu di tikar-tikar, di kain lap, bahkan di bajunya sendiri. Dan benar saja, lalat berdatangan seperti menghadiri undangan perjamuan. Warga mulai heran, "Abu, kau mau jual madu atau ternak lalat?" Abu menjawab, "Aku sedang latih pasukan udara." Rumah Abu Nawas berubah jadi dapur raksasa. Di sudut ruangan, panci-panci besar berisi sirup mendidih. Dindingnya dipenuhi aroma manis yang membuat siapapun yang lewat menelan ludah, dan lalat pun berdatangan seperti dipanggil. Anak-anak yang penasaran mengintip dari jendela. "Paman Abu, kau bikin permen?" tanya seorang bocah. Abu menjawab sambil mengaduk, "Permen untuk raja, nak." Mereka tertawa, mengira Abu bercanda. Padahal Abu serius. Ia tahu, lalat menyukai gula. Dan jika cukup banyak, mereka akan mengikuti aroma kemanapun. Maka ia menaruh potongan kain yang dilumuri sirup ke dalam keranjang rotan besar, yang nantinya akan dibawa ke istana. Di malam hari, Abu menguji coba pasukannya. Ia meletakkan sebongkah roti manis di jalan. Dalam hitungan menit, puluhan lalat menempel. "Disiplin juga," gumamnya bangga.
Ia menyadari satu hal, lalat tidak bisa diperintah, tapi bisa diarahkan. Dengan aroma manis sebagai umpan, ia bisa menggiring mereka tepat ke tempat yang diinginkan. Termasuk singgasana raja. Hari itu, Abu Nawas mengenakan pakaian paling rapi. Ia membawa keranjang besar tertutup kain. Kepada penjaga istana, ia berkata, "Aku membawa hadiah manis untuk Paduka Sultan." Sebagai bentuk rasa hormat dan cinta rakyat, penjaga, yang sudah hafal kelicikan Abu, memandang curiga. Tapi karena Abu tampak tulus dan tidak membawa senjata, ia diizinkan masuk tentu dengan pengawalan ketat. Di dalam balairung istana, Sultan sedang menerima laporan para menterinya. Abu Nawas masuk dengan langkah percaya diri, menunduk hormat, lalu membuka keranjang hadiah. Wus! Aroma manis menyebar ke seluruh ruangan. Para menteri mencium bau sirup, roti manis, dan entah apa lagi. Tapi tak lama kemudian, bes! Pasukan lalat datang menyerbu. Puluhan, ratusan, entah dari mana mereka muncul. Mereka mengejar aroma dari dalam keranjang Abu. Lalat-lalat itu terbang mengelilingi ruang singgasana, hinggap di hidung menteri, telinga jenderal, bahkan di surban sultan. Sultan meloncat dari singgasananya. "Apa ini? Apa maksudmu, Abu Nawas?" Suasana istana kacau. Para pejabat sibuk menepuk-nepuk tubuh mereka sendiri. Menteri Keuangan menjatuhkan tumpukan dokumen penting, sementara Jenderal Perang mencabut pedangnya dan mengayunkannya ke udara, mencoba menebas lalat. Abu Nawas berdiri tenang di tengah kekacauan, seperti dalang yang melihat wayangnya menari sesuai rencana. Ia menatap sang sultan yang berdiri dengan surban miring dan wajah kesal luar biasa. "Abu Nawas, apa maksudmu mengotori istana dengan makhluk-makhluk ini?" bentak sultan. Abu tersenyum, lalu menjawab santai, "Paduka, ini hanyalah hadiah dari rakyat kecil. Seekor lalat pun bisa membuat seorang raja meninggalkan singgasananya. Mungkin, lalat ini sedang mengajarkan kita bahwa tak ada yang terlalu tinggi untuk diganggu oleh yang kecil." Sultan terdiam. Kata-kata itu menamparkan logika kekuasaan. Ia tahu Abu sedang menyindir, bahwa kekuasaan yang angkuh bisa digoyang oleh hal remeh jika tak berhati-hati. Tapi harga dirinya terluka. Maka ia pun menunjuk Abu dan berkata, "Tangkap dia, penjarakan, dan bersihkan semua lalat ini dari istana." Namun, kisah ini baru dimulai. Di dalam sel bawah tanah istana, Abu Nawas duduk bersila. Ia tidak marah, tidak juga cemas. Wajahnya tetap santai, bahkan tampak menikmati angin dari celah jeruji. Penjara bukan hal baru baginya, sudah seperti kamar tamu. Tak lama, Sultan Harun ar-Rasyid datang sendiri. Ia ingin mendengar langsung penjelasan Abu. Dengan nada tinggi, ia berkata, "Kau lancang sekali membawa serbuan lalat ke dalam istanaku. Apa sebenarnya niatmu?" Abu tersenyum tenang, lalu menjawab, "Paduka, saya hanya membawa hadiah manis. Jika lalat-lalat datang, itu karena mereka tahu di mana aroma kemunafikan disimpan." Sultan mengernyit. "Apa maksudmu?" Abu melanjutkan, "Lalat tak pilih-pilih, Paduka. Mereka hinggap di orang kaya dan miskin, di gubuk dan istana. Karena mereka tak melihat pakaian atau jabatan. Mereka datang ke tempat yang bau. Lalat adalah makhluk kecil, tapi kejujuran mereka mutlak." Ucapan itu menancap seperti duri. Sultan ingin marah, tapi kata-kata Abu seperti menelanjangi kenyataan. Ia sadar, mungkin istananya memang telah penuh dengan aroma busuk, bukan dari makanan, tapi dari kelicikan dan kepalsuan para pejabat. Tapi, harga dirinya belum siap menerima itu. Maka ia berkata, "Kau akan tetap ditahan sampai lalat-lalatmu enyah dari kota ini." Abu tertawa pelan, "Paduka bisa menahan saya, tapi tak bisa menahan kebenaran dari seekor lalat." Setelah memenjarakan Abu Nawas, Sultan Harun mengira segalanya akan kembali tenang. Tapi ternyata, Abu Nawas sudah lebih dulu menyusun rencana lanjutan. Sebelum ditangkap, ia menyembunyikan sisa-sisa ramuan manis di balik baju dan sandal. Saat malam tiba, para penjaga mulai resah. Lalat-lalat kecil masuk melalui celah dinding, mengerubungi lampu, makanan, bahkan wajah para penjaga yang kelelahan. Mereka menepuk-nepuk, marah, kesal, tapi lalat tak peduli. Mereka terus berdengung, tak kenal waktu. Salah satu penjaga menggerutu, "Ini bukan penjara, ini ladang madu." Sultan yang mendengar laporan itu marah besar. Tapi malam berikutnya, giliran kamarnya sendiri yang didatangi. Bantalnya terasa lengket, ranjangnya beraroma sirup.
Ia bangkit dan menemukan seekor lalat duduk manis di gelas minumnya. Abu Nawas, gumamnya pelan. Ia sadar, Abu Nawas mungkin dikurung, tapi pikirannya masih berkeliaran. Bahkan dalam jeruji, ia tetap bisa mengguncang kerajaan. Maka sang sultan mulai berpikir, mungkin ini bukan sekadar lelucon. Mungkin aku yang harus belajar dari seorang Abu Nawas. Pagi harinya, sultan menerima sepucuk surat. Surat itu dilipat rapi, tertulis dengan tinta hitam, dan disampaikan langsung oleh penjaga penjara. Isinya dari Abu Nawas. Lebih besar dari Paduka, aku tidak pernah berniat merendahkanmu. Justru aku ingin mengangkatmu. Tapi bagaimana bisa raja dihormati, jika ia tak bisa mendengar kritik sekecil lalat? Lalat tidak datang ke tempat yang bersih. Mereka hanya datang ke tempat yang kotor. Jika lalat ada di singgasanamu, mungkin bukan singgasana yang salah. Mungkin, sekelilingnya sudah terlalu lama tidak dibersihkan. Yang kotor bukan debu, tapi kesombongan dan ketakutan akan kebenaran. Maka bersihkanlah istanamu, Paduka. Bukan dari lalat, tapi dari kerak-kerak yang melekat di sekelilingmu, para penjilat, pengkhianat, dan pembohong berkedok penasehat. Sultan menggenggam surat itu dengan mata menerawang. Kata-kata Abu seperti cermin yang memantulkan wajahnya sendiri, bukan sebagai Raja Agung, tapi sebagai manusia biasa yang bisa salah, bisa angkuh, bisa lengah. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, Sultan duduk di taman istana, dan memikirkan bahwa mungkin, Raja sejati bukan yang berkuasa penuh, tapi yang mau mendengarkan suara terkecil, bahkan dari seekor lalat. 2 hari kemudian, Sultan memanggil Abu Nawas ke ruang pengadilan istana. Kali ini tanpa rantai dan tanpa pengawal bersenjata. Hanya 2 orang saja, seorang raja dan seorang rakyat yang terlalu berani untuk jujur. Abu, kata Sultan, kau bebas. Tapi bersihkan lalat-lalatmu dari istana. Abu tersenyum, dengan senang hati, Paduka. Tapi izinkan saya bertanya satu hal. Sultan mengangguk. Kalau saya bisa membersihkan lalat, siapa yang membersihkan orang-orang yang baunya lebih parah dari madu basi? Sultan tercengang. Abu Nawas menatap lurus. Lalat datang karena makanan, tapi orang-orang busuk itu datang karena kekuasaan. Mereka menyamar sebagai penasihat, tapi menyedot kebaikan Paduka seperti lalat menyedot cairan. Sultan menunduk, tak bisa membantah. Ia tahu siapa yang dimaksud, para pejabat licik yang sering memuji tanpa memberi solusi, yang mencuri di balik senyuman, dan menyebar bau tak sedap di istana. Kalau begitu, kau tak hanya bebas, tapi akan kuberi jabatan, kata Sultan. Abu menggeleng, saya tidak butuh jabatan. Cukup izinkan saya bicara, walau hanya setajam dengungan lalat. Kisah Abu Nawas menyerang raja dengan lalat menyebar seperti angin gurun, cepat dan panas. Dari pasar hingga warung kopi, dari masjid hingga taman kota, semua orang membicarakannya. Di pojok pasar, seorang tukang kain berkata, kau dengar, Abu Nawas menantang raja, hanya pakai lalat. Penjual kurma menimpali, luar biasa. Raja dikalahkan bukan dengan senjata, tapi dengan madu dan sirup. Anak-anak menggambar lalat di papan kayu dan memamerkannya sambil tertawa. Ini pasukan Abu Nawas, teriak mereka. Para orang tua pun mengangguk kagum, kalau semua penguasa bisa diingatkan seperti ini, mungkin dunia tak seburuk sekarang. Sementara itu, di pojok rumahnya yang sederhana, Abu Nawas duduk santai, menyeruput teh, dan mendengar tawa dari kejauhan. Ia tidak butuh penghargaan, tidak pula pujian. Cukup satu hal, rakyat bisa tertawa, dan berpikir. Sejak kejadian itu, lalat bukan lagi dianggap sekadar gangguan di Baghdad. Ia menjadi simbol, bukan simbol kebersihan yang gagal, tapi simbol keberanian si kecil melawan yang besar. Di tembok-tembok warung kopi, mulai muncul gambar lalat kecil dengan tulisan, kalau lalat bisa menggoyang singgasana, maka suara rakyat bisa mengguncang dunia. Orang-orang tua menyisipkan kisah ini ke dalam dongeng sebelum tidur. Nak, kata seorang ibu sambil membelai rambut putranya, jangan takut jadi kecil. Abu Nawas mengajarkan kita, kadang, kekuatan tak harus besar. Yang penting, tepat sasaran. Bahkan di sekolah-sekolah, para guru mulai memakai kisah lalat Abu Nawas sebagai pelajaran tentang kejujuran. Seorang guru berkata, anak-anak, kekuasaan itu perlu kritik. Dan kritik tak selalu harus keras. Kadang, cukup seperti lalat kecil, tapi membuat semua sadar bahwa ada yang perlu dibersihkan. Sementara itu, para pejabat istana mulai gelisah.
Mereka yang merasa berbau mulai ketakutan. Takut suatu hari Abu Nawas datang bukan dengan pasukan lalat, tapi dengan pertanyaan yang menusuk. Karena di Baghdad, satu pertanyaan dari Abu Nawas bisa lebih berbahaya dari 1000 pasukan bersenjata. Sultan Harun mengira segalanya sudah selesai. Tapi ia lupa satu hal, Abu Nawas tidak pernah hanya melakukan satu serangan. Ia lebih suka menguji, mengingatkan, dan kalau perlu, mengulanginya. Malam itu, Sultan hendak beristirahat. Ia berbaring di ranjang empuk, memadamkan lampu, dan menarik selimut. Namun, ada sesuatu yang aneh. Bantalnya lengket. Ia mengendus. Manis. Seperti madu. Baru saja ia bangun, seekor lalat mendarat di alisnya. Disusul 2 di pipi, 3 di tangannya. Sultan mengangkat selimut, dan kaget. Di bawahnya, puluhan lalat beterbangan seperti pesta. Abu Nawas. Teriaknya keras hingga menggema ke seluruh istana. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil lagi. Tapi ia tidak panik, justru tertawa. Saya hanya mengingatkan, Paduka. Lalat bukan musuh. Mereka hanya sinyal bahwa ada sesuatu yang masih belum bersih. Sultan tak bisa berkata-kata. Ia mulai sadar, semakin ia marah, semakin ia terlihat lucu. Dan di mata rakyat, raja yang bisa dikalahkan oleh lalat, jelas butuh introspeksi lebih dalam dari siapapun. Setelah 2 kali istana diserbu lalat, Sultan tak mau kejadian serupa terulang. Ia mengeluarkan perintah resmi, latih para pengawal untuk menghalau gangguan udara, termasuk lalat. Maka setiap pagi, halaman istana berubah jadi arena latihan menepuk lalat. Para pengawal berbaris, tangan diangkat, lalu, plak, satu tepukan serentak. Di antara mereka, ada yang benar-benar berlatih serius. Tapi banyak juga yang tak bisa menahan tawa. Kita pengawal kerajaan, tapi latihan kita seperti pembasmi serangga. Celetuk salah satu. Abu Nawas mendengar ini dan nyaris terpingkal. Ia datang ke istana membawa surat, Paduka, pengawal yang sibuk menepuk lalat tak akan sempat menghadang kebohongan. Apakah istana akan diselamatkan dari serangga, tapi tenggelam karena penjilat? Sultan, lagi-lagi, hanya bisa diam. Ia menyadari betapa kuatnya sindiran Abu. Ia membungkam bukan dengan amarah, tapi dengan logika dan tawa. Dan rakyat, mereka menamakan gerakan ini, Laskar Lalat, simbol bahwa kekuatan tak melulu soal otot dan senjata, tapi juga akal dan sindiran. Abu Nawas tahu bahwa perubahan besar dimulai dari generasi kecil. Maka ia mengundang anak-anak dari berbagai sudut Baghdad ke sebuah lapangan kosong. Di tangannya, ia membawa kertas, cat air, dan tali. Anak-anak, katanya ceria, hari ini kita akan membuat mainan. Tapi bukan sembarang mainan. Ini adalah lambang keberanian. Anak-anak pun membuat layang-layang berbentuk lalat. Ada yang besar, ada yang lucu, ada yang membawa tulisan, lalat bisa menggoyang raja. Sambil mereka bermain, Abu Nawas berkata, lalat ini bukan untuk menakut-nakuti. Tapi untuk mengingatkan, bahwa jika kalian jujur, meski kecil, suara kalian bisa membuat orang besar mendengarkan. Salah satu anak bertanya, Paman Abu, kalau lalat bisa menyerang raja, kenapa kita harus takut menyampaikan kebenaran? Abu tersenyum, lalu mengangkat layang-layangnya tinggi ke langit, tepat sekali, Nak. Karena kejujuran, selalu bisa terbang lebih tinggi dari kebohongan. Setelah semua yang terjadi, Sultan Harun ar-Rasyid duduk di ruang pribadinya. Ia merenung. Di atas meja, tergeletak surat terakhir dari Abu Nawas. Di sampingnya, sebuah lukisan kecil, seekor lalat dengan mahkota emas mungil di kepalanya. Sultan menatapnya lama. Ia sadar, bukan Abu Nawas yang menghinakannya, tapi dirinya sendiri, yang selama ini terlalu angkuh untuk mendengarkan suara-suara kecil. Ia kemudian memanggil pelayan dan memerintahkan satu hal, pindahkan lukisan ini ke ruang utama istana. Biarkan semua yang datang tahu, bahwa seekor lalat pernah membuatku sadar siapa aku. Lalu ia berkata, mulai hari ini, tak ada larangan bagi Abu Nawas untuk masuk ke istana. Dan siapapun yang membawa kebenaran, walau sesederhana lalat, harus didengar. Rakyat Baghdad pun tersenyum. Karena di zaman ketika raja mendengarkan rakyatnya, bahkan yang bersuara sekecil dengungan lalat, maka kerajaan itu tak akan pernah takut jatuh. Dan Abu Nawas, ia berjalan santai di pasar, menggendong seekor kucing dan berkata, kalau lalat bisa mengubah dunia, kenapa tidak kita?